Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi bab kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ada pada KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati, dan 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Dengan tujuan pembelajaran kali ini, 1. Kalian dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan menyimak video pembelajaran. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan membaca dan mengamati gambar dari video pembelajaran. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat mengembangkan sikap bersyukur, tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan. Baiklah, kita mulai ya pembelajarannya. Pada materi awal, kita sudah belajar tentang objek IPA dengan pengamatannya. Salah satunya adalah objek IPA, yaitu objek biotik. Masih ingat mungkin kalian ya tentang objek biotik? Objek biotik merupakan objek yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika kalian amati, adakah persamaan ciri kehidupan pada manusia, tumbuhan, dan hewan? Baiklah, kita bahas bersama tentang persamaan ciri kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. 1. Bernapas. Setiap saat kita bernapas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya, kita akan merasakan lemas sebagai tanda kekurangan oksigen. 2. Memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Energi diperoleh dari makanan dan minuman. 3. Bergerak. Kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Hal ini merupakan ciri bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot yang akan bersama-sama membentuk sistem gerak. Apakah tumbuhan bergerak? Iya, tumbuhan bergerak. Gerak pada tumbuhan berupa gerak pasif, yaitu gerak yang tidak menyebabkan perpindahan tempat. 4. Tumbuh dan berkembang. Tahukah kalian perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan? Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi. Sebagai contoh, perhatikan tubuhmu sekarang. Samakah tinggi dan berat badanmu sekarang dengan waktu masa kecil? Perkembangan adalah
merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Sebagai contoh, kupu-kupu bertelur. Telur tersebut menetas menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan berakhir menjadi kupu-kupu dewasa. 5. Berkembang biak. Sebagai contoh, kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita masing-masing juga mempunyai orang tua yang kita panggil kakek, nenek, dan seterusnya sehingga diperoleh keturunan. Kemampuan makhluk hidup seperti ini dinamakan dengan berkembang biak. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. 6. Peka terhadap rangsang. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, ada reaksi ketika tiba-tiba ada sorotan lampu yang sangat terang masuk ke mata. Kita akan secara spontan menutup mata. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan tersebut dinamakan dengan iritabilitas. Ciri yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contoh, tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun lebar dan tipis. Bagaimana? Mengerti kan? Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian tuliskan pada tabel apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.